Politik itu memang kejam ya, lebih kejam dari ibu tiri ya, seperti itu. Pasalnya baru-baru saja Mas Hasto itu tersenyum sumringah, energi obor itu seperti menyala kembali ya karena Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk ya menolak terkait dengan regulasi ambang batas atau threshold terkait dengan 20-an% ya, sehingga partai PDIP yang tidak cukup persentasenya 25% itu kemudian bisa bernapas lega karena bisa mengajukan calon sendiri tanpa harus repot-repot berkoalisi sana sini ya, bujuk sana bujuk sini ya. Tapi ternyata apa yang saya katakan sebelumnya bahwa itu belum akhir ya, masih ada sebuah tahapan di mana Badan Legislatif DPR ini kemudian mengambil sebuah langkah yang kemudian menggetarkan ya, meresonansi frekuensi para elit-elit politik di seluruh negeri, bahkan pengamat-pengamat politik, dan tentu profesor-profesor akan turun gunung kembali untuk melihat fenomena ini. Ya, kita akan bahas ini di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kita akan memiliki isu ya, memiliki topik yang agak panjang dan ini akan menarik ya, karena saya yakin semua orang-orang yang smart di negeri ini akan turun gunung dan ikut memberikan sudut pandang. Itu berarti siap-siap kita akan kebanjiran insight atau wawasan-wawasan yang cerdas, wawasan-wawasan yang smart untuk mengkapitalisasi katakanlah public knowledge ya, pengetahuan publik untuk sama-sama membangun demokrasi kita di Indonesia. Kita bincangkan persoalan putusan MK yang siap-siap akan kemudian dianulir atau dalam bahasa yang kita tulis dalam website bukanpartaipolitik.com diamputasi oleh Badan Legislatif atau Balik DPR yang sudah memutuskan membuat draft untuk kemudian nanti beberapa waktu lagi ke depan akan disidangkan secara paripurna, dan kita lihat pertarungan politik itu seperti apa ya. Ini menarik untuk kita dan tentu ini menjadi sebuah situasi yang kembali tidak nyaman bagi ini, seperti ya roller coaster atau apa ya, yang kalau dalam bahasa trading itu ada nilai saham yang volatile ya, kadang naik melonjak kemudian tiba-tiba terampas kembali ya, euforia luar biasa karena harga naik, tiba-tiba drop, dihajar bandar dan sebagainya. Nah, tapi ini kita bicara tentang dalam konteks politik. Pertanyaan yang mau kita jawab sekarang ini adalah bagaimana kita kemudian menyikapi tentang dinamika politik seperti ini. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada publik semua bahwa ya kita harus memahami karakter dari sebuah politik itu adalah kontestasi. Kontestasi kekuasaan ya, siapa yang memiliki kuasa, yang berkuasa dialah yang kemudian bisa menentukan jalannya bagaimana performa sebuah politik itu hadir dalam panggung-panggung politik. Nah, kalau kita berbicara tentang kontestasi kekuasaan dalam konteks ini, kita akan melihat bahwa tidak pernah ada sebuah institusi negara yang terbebas dari apa yang disebut dengan nuansa politik ya. Apapun itu, birokrasi, legislatif, bahkan yudikatif termasuk Mahkamah Konstitusi ya. Akan ada tarik-menarik ya, satu kekuatan, apakah kekuatan itu kekuatan norma, kekuatan nilai etik, moral, dan seterusnya, kekuatan kepentingan dan sebagainya, itu selalu akan berkelindan satu dengan yang lain, bertarung satu dengan yang di dalamnya, sehingga siapa yang memiliki dominasi kekuasaan atau power atau energi, dialah yang akan memenangkan pertarungan itu secara ya demokratis, secara konstitusional, yang perlu kita pahami dengan cara yang berbeda, yang tidak biasa secara normatif yang dipahami, yang diperdengarkan kepada publik. Kalau hari ini bukan partai politik ditanya bagaimana memahami fenomena itu, buat saya tidak ada masalah. Kalau memang keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan menolak, memberi ruang pada mekanisme partai-partai yang tidak punya cukup suara dengan persentase yang sebagaimana selama ini dipersyaratkan ya, 20% dan seterusnya. Saya kira itu sebuah kemajuan di dalam ini. Buat saya bisa menerima hal itu. Tapi ketika kemudian Badan Legislatif juga menganulir atau menggugurkan, sebenarnya bukan bahasa menganulir atau menggugurkan,
konteks konstitusi itu harus dikembalikan kepada institusi yang paling berwenang di situ adalah DPR sebagai representasi dari suara kita, suara rakyat, yang kemudian mereka punya tugas khas, tugas khusus dan tugas utama. Jadi disebut main job ya. Jadi tugas utama pekerjaan besar, main accountability ya. Pertanggungjawaban utama mereka adalah bagaimana mereka membuat undang-undang yang mampu menangkap aspirasi masyarakat, atau kemudian bagaimana berbicara tentang undang konstitusi justice ya. Jadi keadilan konstitusi itu bagi tentu kepentingan masyarakat secara luas. Nah, hanya kelihatannya jalannya nanti memang kecurigaan demi kecurigaan bahwa adanya intervensi kekuasaan yang sangat besar itu akan selalu kemudian dimunculkan sebagai sebuah narasi utama, adanya dalang, adanya raja-raja ya. Dalam hal ini adalah bagaimana Jokowi akan kembali disebut-sebut sebagai aktor ya, dalam tanda kutip raja ya, raja di tanah Jawa ya, dalam bahasa Pak Bahlil itu untuk dianggap cawe-cawe dan sebagainya. Saya tidak mau melihat ke sana. Yang saya mau lihat di sini bahwa kalau Mahkamah Konstitusi melakukan putusan terkait dengan memberi ruang pada keadilan bagi partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR ya, tidak cukup dengan persentase yang disyaratkan, yaitu sebuah terobosan juga. Tapi kemudian ketika ada badan legislatif menganulir, kita tidak tahu besok apakah itu bisa lolos dan sebagainya, sehingga akan buyar harapan-harapan semula yang kemudian akan dikembalikan dengan sedikit menyetel ya, bagaimana badan legislatif ini menyetel bahwa persyaratan itu tetap pada porsi yang semula, dan kemudian yang diuntungkan di sini adalah mereka-mereka yang tidak punya kursi, baru persentase yang diturunkan itulah yang kemudian akan menjadi keuntungan. Tapi bagi mereka yang sudah punya kursi, ya termasuk PDIP, terjebak dan tersandera di sana, karena mereka harus mencapai, terhitung sebagai kelompok yang harus memenuhi syarat 20% itu, ya. 20% untuk suara, kalau tidak salah, 25% untuk kursi atau apa. Ya seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi di sini saya ada pada posisi mendukung baik putusan MK itu dijalankan atau kemudian badan legislatif ini. Persetujuan saya di sini adalah karena saya yakin bahwa perwakilan dari representasi dari seluruh pemilik suara itu sudah bertarung di dalamnya, sudah membangun sebuah argumentasi yang menurut saya tidak terlalu cukup mengkhawatirkan. Tapi bagi pengamat-pengamat yang lain, khususnya mereka-mereka yang sudah berseberangan dengan penguasa, tentu punya pikiran-pikiran yang lain ya. Saya kira sah-sah saja, kita dukung saja antitesis-antitesis itu dalam rangka edukasi bagi kita. Bisa jadi pikiran kita salah, pikiran bukan partai politik juga keliru, sehingga kita harus meralat pikiran-pikiran kita. Ya, paling tidak edukasi yang mau disampaikan dalam konten ini adalah pahamilah bahwa politik itu sejatinya punya karakter yang sifatnya anomali ya, asimetris ya, tidak selalu normatif ya. Itulah karakter hakikat dari politik ya, yang ya tentu akan jauh dari bayangan kita, karena sekali lagi ini bicara tentang kontestasi ya, seperti motor GP yang gitu ya, dan ini dinamikanya luar biasa. Sebagai sebuah tontonan menarik ya, tetapi tentu sebagai rakyat yang juga adalah bagian dari stakeholder atau pemilik kepentingan, tentu kita akan mengawasi ya, baik di tingkat Balek, Badan Legislatif, maupun di tingkat MK, sama-sama dua institusi negara yang kita butuhkan untuk membangun sebuah keseimbangan baru dalam menata pemerintahan kita, menata keadilan sejahtera bagi kita semua. Kita lihat nanti di episode besok hari bagaimana paripurna akan memutuskan itu, dan bagaimana perlawanan-perlawanan yang akan kemudian muncul dan memeriahkan panggung politik di Indonesia, bukan partai politik.